Tampilannya sudah berubah belum tampilan monitor Ibu? Udah, Bu. Oke, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, vektor ilustrasinya seperti ini gambarannya. Jadi ada seorang remaja yang bernama Ratu di situ, dia akan melintasi jalan dari titik A ke titik B sejauh 10 meter dari arah barat ke arah timur. Ya, di sini ada arah barat, di sini ada arah timur. Nah, kemudian si Ratu ini mau kembali lagi, ya, melintasi jalan yang sama tapi dari arah timur ke arah barat atau dari kota B ke kota A. Nah, berarti dia melewati jaraknya berapa, tapi dia nggak pindah. Kenapa nggak pindah? Karena Ratu dari A ke B balik lagi ke A. Maka kamu bisa mulai menilai di sini. Mengapa di sini jaraknya tertera 20 meter, sedangkan perpindahannya tertera 0 meter? Nah, karena tadi Ratu bergerak dari A ke B 10 meter, dari B ke A 10 meter. Jadi jarak yang sudah dia tempuh ya itu totalnya adalah 10 ditambah 10 meter. Jadi 20 meter. Perpindahannya kenapa 0? Ya tadi A ke B. Oke. A ke B itu 10 meter dari ruas kiri ke ruas kanan, ya, dari ruas kiri ke ruas kanan. Dia kembali lagi berbalik arah. Nah, kalau yang di fisika udah belajar, ini pasti paham. Kalau berbalik arah berarti yang tadinya positif dari A ke B, kita kasih tanda negatif dari B ke A. Maka 10 meter jadi negatif 10 meter yang kedua. Nah, hasilnya 0. Atau kalau kata orang awam ngomongnya gini, dia nggak pindah, kan perpindahan, dia nggak pindah dari A ke B tapi balik lagi, berarti dia berdiri di titik yang sama, yaitu titik A. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, itu dia tetap aja di apa namanya di titik A, nggak ada pergerakan sama sekali. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini ada keterangannya nih. Perpindahan ya, perpindahan memiliki nilai dan arah. Maka perpindahan termasuk vektor. Nah, jadi vektor itu apa? Vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, berbeda dengan besaran skalar. Kalau besaran skalar dia memiliki nilai tapi nggak punya arah. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya, nah kamu bisa lihat di sini. Yang dikotakin di yang atasnya dulu deh nih, yang atasnya. Fisika ya, yang udah belajar di fisika. Fisika mengenal besaran vektor dan besaran skalar. Nah, nilai vektor bergantung pada arah tiap-tiap komponennya karena dia bisa disajikan dalam bentuk grafik kartesius. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, komponen X ya akan bernilai positif jika arahnya ke kanan dan sebaliknya bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Nah, ini bisa nih dikaitkan dengan ilustrasi tadi yang Ratu jalan dari A ke B itu berarti X positif. Dari B ke A itu berarti X negatif. Nah, begitu juga komponen Y akan bernilai positif kalau dia naik ke atas, jalannya gesernya ke atas. Tapi kalau gesernya ke bawah, maka bernilainya negatif. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada ya, karena masih gampang. Nah, sekarang notasi vektor. Cara nulisnya gimana ya? Kalau di fisika udah pernah, biasanya udah hafal. Kalian bisa lihat di sini nih. Ada ruas garis AB, ya, panahnya di B, berarti dari A menuju B. Di sini kita baca vektor perpindahan, ya, vektor perpindahan dari A ke B. Dapat ditulis sebagai vektor AB. Nah, cara bacanya kalau ada huruf dikasih tanda panah di atas atau garis di atas, maka dibacanya vektor AB atau vektor A atau vektor A tapi nulisnya huruf kecil bukan huruf kapital.
Jadi kalian bisa tulis dengan 2 huruf, A sama B-nya, bisa dengan 1 huruf. Nah, kalau 1 huruf bisa ditulis kapital, bisa ditulis huruf kecil. Tapi pada umumnya kita menulis huruf kecil. Yang huruf kapital yang mana? Kalau kita mencantumkan 2 huruf sekaligus, ya. Nah, cara penulisan vektornya sendiri ada 3 cara. Yang pertama, bentuk vektor kolom. Yang nulisnya kayak gini ya, ke bawah, disusun ke bawah. Nah, tulisannya U vektor nih, sorry ada typo, harusnya garis U-nya ada di atasnya ya. Kemudian atau vektor PQ. Nah, 1, min 2, 0. Ini kolom. Kolom tuh nulisnya ke bawah. Nah, bentuk vektor baris nulisnya ke samping nyusunnya. Jadi vektor AB 3,4 atau vektor V min 2,3,0. Kemudian cara penulisan yang terakhir dengan notasi IJK. Bisa 3 huruf, bisa 2 huruf, tergantung jenis vektornya. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, di sini untuk 3 huruf atau 3 variabel IJK. Bu, apakah selalu IJK? Enggak. PQR bisa, XYZ bisa, ABC bisa, ya terserah. Nah, di sini misal vektor 3I min 2J plus 7K. Nah, ini kalau mau 3I min 2J plus 7K bisa diubah ke vektor kolom. Jadi nulisnya gimana, Bu? Nulisnya nih, contoh nih. Ini yang angka 1 berarti diganti 3. Angka min 2 tetap, angka 0 diganti 7. Bisa diubah. Nah, terus 1 min 2, 0 ini bisa juga dong, Bu, diubah ke dalam bentuk notasi variabel. Bisa. Jadinya nanti vektor PQ menjadi I doang ya, karena 1. I min 2J plus, nggak ada lagi, karena K-nya 0, jadi nggak usah ditulis. 0K nggak bisa, jadi nggak usah ditulis. Jadi I min 2J, gitu. Atau yang ini deh, vektor V, yang vektor baris, min 2,3,0. Bisa ini, jadinya min 2I plus 3J, stop. Karena K-nya 0. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya. Maka Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah sifat-sifat dari vektor. Yang pertama, vektor bisa dipindahin. Vektor itu kan tadi perpindahan titik ya, perpindahan pada satu garis lurus ya. Nah, ternyata dapat dipindahkan garis-garisnya itu dengan catatan panjangnya garis dan arahnya nggak boleh dirubah. Misalnya panahnya dari kiri ke kanan, kamu ubah jadi dari kanan ke kiri, nah itu nggak boleh. Atau panjangnya kamu lebih panjangin lagi, nah itu nggak boleh. Jadi boleh kamu pindahin garisnya, tapi besarannya dan arahnya tidak boleh dirubah. Yang berikutnya sifat kedua adalah dapat dijumlahkan ya, dapat dijumlahkan. Nah, yang ketiga dapat dikurangkan. Terus yang keempat dapat dapat dikurangkan, dapat diuraikan, dan yang terakhir dapat dikalikan. Bagaimana kita memahami sifat-sifat ini? Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Intinya kalian paham bahwa vektor bisa dipindahkan, kemudian bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa diuraikan, dan terakhir bisa dikalikan. Ya, sekarang sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sekarang kedudukan dua vektor. Nah, vektor itu bisa dikatakan searah. Ya, vektor bisa dikatakan searah. Seperti yang ada di kotak merah, itu panjangnya beda ya antara AB dengan CD, tapi dia searah panahnya. Yang kedua, ini selain searah panahnya, dia panjangnya sama ya, antara AB dengan CD panjangnya sama. Nah, yang ketiga, kedudukan dua vektor bisa dikatakan berlawanan arah. Nah, arahnya beda, AB dengan EF. Kalian bisa perhatikan di sini, panahnya beda ya. Tapi panjangnya sama loh ya, panjangnya sama. Kemudian yang berikutnya berlawanan arah juga, tapi panjangnya berbeda ya. Nah, kemudian dua vektor bisa dikatakan saling sejajar. Kalian bisa lihat bentuknya di situ. Ada vektor A
dari O ke A ada vektor B. Nah, vektor B warnanya merah gitu ya, panahnya ya. Nah, kemudian ada yang tegak lurus. Jadi vektornya ada dua, tapi bentuknya arahnya beda ya, dan saling tegak lurus seperti pada gambar di situ. Yang di sini nih, kalian bisa perhatikan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai vektor? Cara menentukan nilai vektor adalah, bisa kalian lihat ilustrasi gambarnya nih, ada gambar sebuah vektor, dikasih nama vektor A. Ya, vektor A, A-nya huruf kecil. Nah, kita suruh menghitung ini nilainya berapa vektornya. Nah, vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke kanan. Ya, berarti nilai komponen X-nya adalah 4. Maksudnya gimana ya bergeser sejauh 4 satuan ke kanan? Nah, kemudian vektor A, nanti kalian lihat ilustrasinya ya. Vektor A bergeser sejauh 4 satuan ke atas, berarti nilai komponennya adalah Y sama dengan 4. Nah, ini yang saya maksud. Di sini ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 berarti X-nya 4, ke kanan 4. Ingat, kalau ke kanan positif ya. Kemudian dia bergeser lagi ke atas 4 satuan. Nah, bergeser lagi ke atas 4 satuan. Nah, 1, 2, 3, 4. Cakep. Ke atas berarti positif. Maka vektor A bisa ditulis, Ibu milihnya pakai penulisan bentuk kolom. Jadi nulis 4-4-nya kayak gini. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjut. Isi gampang lah ya. Nggak susah. Sambil dengerin musiknya ya. Nah, nih buat apa sih kita belajar yang namanya vektor ya? Buat apa kita belajar? Ternyata vektor itu diaplikasikan dalam GPS ya. Jadi jangan salah. Kalian pakai GPS selama ini, seorang ilmuwan yang membuat aplikasi GPS itu ternyata menggunakan aplikasi ilmu atau konsep vektor. Ya, karena dia ngomongin arah. Jadi ya di aplikasi GPS itu sendiri memuat informasi mengenai petunjuk atau arah jalan suatu tempat dengan menggunakan sistem navigasi. Nah, sistem navigasinya itu basicnya adalah konsep vektor ya. Nah, kemudian aplikasi lainnya masih banyak sih sebenarnya, tapi Ibu cuma tampilin 3 di sini. Yang berikutnya adalah komputer navigasi pesawat. Jadi seorang pilot pada pesawat terbang pastinya menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan konsep vektor. Sehingga pilot itu meminimalisir kesalahan arah atau perpindahan tempat yang tidak diinginkan. Terutama pada saat ia mau mendarat itu kan biar pas. Nah, itu menggunakan komputer navigasi yang basicnya adalah konsep vektor. Aplikasi yang berikutnya. Nah, ini yang sering mungkin kalian banyak pakai ya buat desain-desain di HP, di komputer, atau di laptop. Program-program desain grafis. Nah, jadi kalau kalian besok yang kuliahnya pengen IT-IT-an, tuh vektor udah wajib dikunyah, ditelan, disimpan ya, baik-baik. Jangan dikeluarin lagi. Nah, contoh software yang menggunakan vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Atau dalam software komputer seperti AutoCAD, Google SketchUp, dan lain-lain. Banyak lah aplikasinya ya. Nah, kalau kalian mau jadi arsitek, teknik sipil, yang sejenis-jenis kayak gitu tuh, itu juga nanti akan belajar mata kuliah yang ada kaitannya dengan vektor. Ya. Sekarang kita lanjut. Nah, apakah ini? Jadi kita mau mengenal nih. Kita mau mengenal vektor pada bidang. Kita mau mengenal vektor pada bidang. Vektor pada bidang nama lainnya adalah vektor 2 dimensi. Nah, apa yang mau kita kenal dari vektor 2 dimensi? Yang mau kita kenal dari vektor 2 dimensi adalah vektor posisi.
Apa itu vektor posisi? Vektor yang berpangkal di pusat koordinat 0,0. Jadi dia selalu berawal dari pusat 0,0. Nah, kemudian ujungnya di suatu titik tertentu ya. Terserah di titik mana aja. Yang penting dia berawal dari 0,0. Di sini kalian bisa lihat ada sebuah grafik ya. Ada sebuah grafik di bawah itu. Nah, kalian bisa perhatikan tuh jalannya panahnya. Sebentar. Nah, itu kalian bisa lihat di situ panahnya di P ya. Maka dapat P-nya itu ditulis dalam bentuk vektor kolom 42 ya kan. Nah, terus selanjutnya adalah vektor R. Vektor R di situ ke kanannya 2 satuan, ke atasnya 4 satuan. Maka ditulis vektor R 24 dengan vektor kolom juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini vektor posisi, masih materi vektor posisi, tapi ada yang unik. Kenapa ada yang unik? Karena vektornya, ini kan vektor AB nih yang merah, garis merah. Tapi dia nggak dimulai dari posisi 0,0 tuh. Baik titik A maupun titik B, itu tidak dimulai dari 0,0. Lalu bagaimana kita mencari vektor posisinya? Gampang. Tarik garis dari titik 0 menuju titik A dan dari titik 0 menuju titik B. Nah, tuh caranya ya. Jadi masing-masing titik dihubungkan dengan titik 0,0. Kalau udah cari masing-masing vektor posisi OA, vektor posisi OB. Nah, di sini Ibu udah nulis nih di bawah nih yang dikotakin merah. Vektor posisi OA disebut vektor A, vektor posisi OB disebut vektor posisi B. Nah, dari mana 65 dan min 4 sama 7? Gampang. Ini dari 0 ke kanan 6 satuan. Dari 0 ke atas ada berapa nih? 5. Nah, makanya 6 sama 5 di sini tulisannya. Terus yang vektor posisi B, dia menujunya ke kiri ya, jadi negatif 4. Terus ke atas 7, maka min 4 sama 7. Paham ya? Nah, terus gimana ya, Bu? Kan kita yang ditanya vektor posisi AB, bukan vektor posisi OA dan bukan vektor posisi OB. Gampang. Kalian bisa perhatikan di sebelah kanan ya, di kaos si Bapak ini, kaos putihnya. Di situ ada vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Nah, jadi min 47 dikurangi dengan 65. Nah, min 4 dikurang 6 hasilnya min 10. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Jadi hasil akhir dari vektor posisi AB meskipun tidak mulai dari posisi 0,0 kita bisa peroleh, yaitu jawabannya adalah min 10 sama 2 ya. Bu, kenapa sih harus vektor posisi B dikurangi vektor posisi A? Kenapa nggak dibalik? Vektor posisi A dikurang vektor posisi B. Karena kalian bisa lihat di sini. Ini berangkatnya dari A ke B. Dari A ke B. Nah, dari A ke B saya tarik lurus, dia larinya ke kiri. Arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri. Maka di sini kalian bisa hitung ya. Kalian bisa hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cakep. 10 tapi negatif ya nak, karena arahnya ke kiri. Sekarang tarik ke atas. 1, 2. 2 langkah ke atas. Positif 2. Sama nggak jawabannya dengan ini? Sama, negatif 10 sama 2. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, di sini Kak, ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan barokah buat kita semua. Tetap jaga kesehatan.
lindungi keluarga dengan cara mengingatkan, terutama ayah, ibu, atau kakak, atau siapapun yang bekerja di luar rumah. Ya, kita ucapkan bagi yang muslim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.